ada yang di barat, ada yang di Aceh gitu. Lengkap banget ya, ternyata ya untuk malam ini semuanya pada hadir. Oh, kisaran Kabupaten Asahan di Sumatera Utara juga. Banyak sekali ya yang di Sumatera Utara. Oh, dari Kalimantan juga ada ya. Luar biasa sekali. Di sana waktunya sudah berbeda ya. Oh, ada yang dari Karangjati juga. Karangjati itu mana ya, Kak? Ada dari Jambi. Oke, banyak banget ya ternyata Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang antusias nih sama webinar kita kali ini. Karena ini melatih public speaking kita lebih bagus lagi dan kedepannya lebih baik lagi gitu. Karena nggak kalah keren sekali pemateri kita pada kali ini. Jadi harap ditunggu ya. Jadi nggak akan nyesal gitu kalau misalkan ikutan webinar pada malam hari ini. Oke, untuk narasumber berhubung sudah hadir ya, langsung saja untuk saya pribadi selaku MC akan memulai jalannya webinar pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk salam terlebih dahulu. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di webinar Kalista Foundation. Perkenalkan, nama saya Nusa Ridia Rahma selaku MC yang akan memandu webinar pada malam hari ini, yang berjudul Tips Membawakan Presentasi yang Efektif. Sedikit kami informasikan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, webinar pada Kalista Foundation ini merupakan lembaga nirlaba yang bergerak pada pembinaan anak-anak, remaja rentang usia 15 sampai 23 tahun, dari kalangan anak jalanan, yatim piatu, maupun keluarga kurang mampu. Adapun program yang kami kembangkan meliputi pelatihan keahlian secara online atau offline, bantuan modal usaha, fasilitas pengembangan komunitas usaha dan magang, termasuk acara webinar pada hari ini merupakan salah satu program dari Kalista Foundation sendiri. Baik, langsung saja. Sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga konduktivitas secara acara jalannya webinar berlangsung. Yang pertama, silakan untuk menonaktifkan audio selama MC atau moderator berbicara, serta saat pemaparan narasumber, dan boleh mengaktifkan audio saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya. Yang kedua, boleh makan atau minum selama acara berlangsung, karena acara ini bersifat santai namun tetap fokus. Yang ketiga, pertanyaan bisa ditulis di room chat, raise hand, atau mengaktifkan audio secara langsung. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, webinar kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Kak Sri Agita Heni Septiani. Beliau merupakan public speaking enthusiast. Selamat malam, Kak Sri Agita. Halo Kak, ini mana nih ya? Nggak kelihatan. Oke, sudah. Oke, panggilannya Kak Agita ya? Iya, call me Agit aja, it's Oke, okay. nggak sibuk ya Kak malam ini ya? Oh ya, cukup hektik sih untuk malam hari ini. It's okay. Oke, baik-baik. Tapi tetap menyempatkan untuk mengisi materi malam ini ya, karena bakalan seru banget gitu. Oke, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Baik, Bapak Ibu, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama ada pembukaan yang telah kita lalui bersama tadi, yang kedua ada pemaparan narasumber dari Kak Agita sendiri, kemudian yang ketiga ada diskusi dan tanya jawab, serta yang keempat penutup. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, langsung saja kita ke agenda yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Pada acara yang luar biasa ini, mari kita sambut narasumber yang sangat luar biasa. Kepada Kak Agita, saya persilahkan. Well, thank you so much So much for for ya. ya. Ini untuk Ini suaranya saya untuk sudah saya aman. sudah Hai aman. semuanya. Ini boleh untuk
chat di kolom chat ya, ini dari provinsi mana aja, karena I know ini Kalista Foundation ini memang mempunyai kegiatan yang sangat luar biasa dari segi jajaran provinsi di Indonesianya. Oke, ada yang dari Jambi, ada yang dari Nias Utara. Wow, ini memang menjelajah ya di jajaran provinsi Indonesia ini. Oke, tadi juga sudah diperkenalkan diri oleh MC-nya. Saya Surya Agitani Septiani. Mungkin bisa di next, Kak. Malam hari ini memang lumayan cerah nih di Yogyakarta, lumayan cerah banget. Tadi agak mendung sedikit. Mungkin teman-teman di sana juga ada yang mendung, ada yang sedikit cerah ya. Mungkin bisa chat-chat di kolom chat juga. Nah, saya ini adalah seorang professional customer service dan juga pembina public speaking class by Duta Etika Indonesia. Saat ini saya juga aktif di coach public speaking dan juga public speakers. Saya juga aktif dalam organisasi bidang komunikasi dan sosialisasi sebagai duta dan juga ambasador. Saya juga merupakan project director dari Duta Etika Indonesia baik Kemenparekraf RI dan juga Kemenpora RI. Dan saat ini saya juga menjabat sebagai advisor Ikatan Duta Etika Indonesia, coach muda dan juga freelance MC. Dan saya masih berumur 19 tahun ya. Mungkin di sini yang sudah 20 plus ya kakak-kakak saya malam hari ini. Wah, luar biasa banget sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Next. Di usia saya yang masih mungkin terbilang muda, saya sudah mungkin menjelajahi dari beberapa event dan juga kegiatan Duta Ambasador di tahun 2023 terakhir, di saat umur saya masih 17 tahun, 18 tahun. Next. Saya mulai karir di bidang komunikasi ini mulai dari duta ya, saya mulai dari Duta Etika Indonesia dan saya merambah menjadi public speaker dan akhirnya saya aktif menjadi coach public speaking. Next. Selain ini juga bisa di next ya, Kak. Ya, ini dari kegiatan-kegiatan offline dan juga beberapa pengisian saya menjadi seorang public speaker. Ada beberapa portofolio yang bisa teman-teman semuanya lihat ya. Ini saya call-nya teman-teman aja ya, karena di sini mungkin masih 25, 23 ya, masih pada muda-muda jiwa, pemuda-pemudinya tuh masih ada. Next. Dan untuk malam hari ini, kesempatan yang luar biasa banget, kita akan membedah tentang tips untuk presentasi yang efektif. Presentasi ini bisa digunakan di jejaring profesi manapun ya, entah dari public speaker, entah dari mungkin di sini ada yang menjadi CS mungkin customer service atau ada yang menjadi manager, director, itu semuanya membutuhkan skill dari cara berkomunikasinya, cara menata tata bahasa untuk memberikan presentasi kepada klien, memberikan presentasi kepada teman-teman yang mungkin ada yang profesinya dosen, menjadi seorang praktisi dosen yang memiliki mahasiswa untuk bisa menggait mereka agar masuk ilmunya dan sebagainya, itu perlu untuk dilihat dari seberapa kita bisa menata ilmu wawasan kita menggunakan presentasi atau PowerPoint. Next. Nah, PowerPoint ini atau PPT ini juga nantinya berguna untuk teman-teman semuanya agar bisa menjadi efektif, bisa menjadi efisien ketika digunakan menjadi profesi kalian masing-masing. Jadi tidak digaris bawahi ya, hanya untuk public speaker, hanya untuk customer service, itu bukan, tapi untuk segala profesi itu perlu untuk memiliki skill dari cara mereka untuk menata tata bahasanya. Dan untuk segala pengalaman saya dari umur 17 tahun, 18 tahun hingga 19 tahun saat ini, it's not about talent, but it's about effort. Jadi malam hari ini, teman-teman sudah melakukan satu tahapan kecil, yaitu effort kalian untuk mau belajar, mau mengetahui tentang bagaimana caranya bisa menata presentasi yang lebih efektif, agar klien, agar mahasiswa, ataupun agar customer-customer dari ada yang sebagai penyuluh pertanian. Wow, ini adalah hal yang luar biasa untuk teman-teman ya yang berada dalam posisi profesi tersebut, karena memang basicnya adalah penyuluhan, menyampaikan informasi. Gimana caranya kita bisa menggait beberapa orang agar bisa masuk, menyerap ilmunya lewat kita sebagai speakernya. Next. Nah, selanjutnya ini ada cuplikan foto ya. Nah, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Nanti dulu Kak ya, foto dulu. Di foto ini kalian bisa melihat ya dari beberapa foto orang yang lagi tepuk tangan, lagi lihat ke belakang, ada yang lihat ke depan ya. Banyak banget situasi-situasi pada gambar ini. Dan ternyata hal pertama yang harus kalian lakukan untuk bisa presentasi dengan efektif itu adalah next Kak, adalah mengenali audiens kalian. Kalian tidak akan ngerti, tidak akan tahu mana audiens yang mungkin tahu menyerap ilmu kalian dan mana audiens yang ogah melihat kalian.
Ini adalah real ya teman-teman, ini adalah real di lapangannya seperti ini. Next ya Kak. Real lapangannya itu memang kayak gini, ketika kalian masuk menjadi speaker, ketika kalian masuk berada di depan, hal pertama yang kalian temui adalah audiens kalian, klien kalian, customer kalian, dan kalian harus mampu menyampaikan informasi itu dengan efektif. Audiens ini itu banyak banget tipenya teman-teman. Ada audiens yang memang dia itu sering, mungkin teman-teman melihat ya, ada orang yang seringnya apa ini namanya, tangan gitu ya di sini, terus mengenyitkan dahi, dan dia itu kayak merasa, "Ah, ini apaan sih?" gitu. Mesti banyak kan yang menghadapi audiens-audiens seperti itu. Tapi gimana caranya agar kita bisa mengurangi atau meminimalisir hal tersebut? Jawabannya, nggak ada. Hal itu pasti ada, namun 1 dari 10 audiens kalian yang seperti itu. Jadi, ketika kalian berada di depan menjadi seorang star, kalian harus mampu untuk menggait audiens kalian sesuai dengan tipe-tipe audiensnya. Mungkin ada yang datang di acara kalian dengan paksaan kerja, tuntutan atasan ya, itu mungkin pasti ada. Dan gimana kalian bisa menjadi narasumber atau speaker jika audiens kalian tidak mau menerima kehadiran kalian? Presentasi efektif ini bisa kalian lakukan ketika kalian itu ada di dalam posisi yang memang itu adalah ranah kalian. Contohnya di sini ada yang penyuluh pertanian. Kalau memang kalian ada bakat atau kalian memang ada value di pertanian itu, bawa materi di pertanian itu dan ajukan kepada audiens kalian yang memang real mereka adalah orang-orang di bidang pertanian. Jangan sekali-kali keluar dari jalur gitu loh. Kalian fans dari bidang pertanian tapi ngasih speaker di orang-orang yang manajemen. Itu di luar jalur ya. Jadi kalian harus mengetahui dulu audiens kalian itu seperti apa. Next Kak, setelah kita tahu mengenali audiens ya, setelah kita tahu audiens mana yang cocok untuk materi kita, yang bisa menerima materi kita, poin kedua adalah next. Poin kedua ini adalah cara kalian untuk membawakan PPT-nya. Oke, ini agak delay ya, agak delay. It's okay. Oke. Next dari foto ini Kak. Oke, mungkin agak ini ya, kita lanjut aja. Jadi untuk yang pertama adalah kita harus mengetahui dari tipe audiens kita dulu ya teman-teman. Jangan sekali-kali kalian keluar jalur di luar dari bidang yang kalian temui. Setelah kalian mengenali audiens, kalian harus bangun interaksi ya. Harus bangun interaksi sama audiens kalian. Ada audiens yang love sama kalian, ada audiens yang bertanya-tanya. Ini apa sih? Ini webinar tentang apa? Ada juga yang menertawakan kalian sebagai seorang speaker. Seorang speaker itu banyak kendalanya, teman-teman ya. Sebagai seorang penyuluhan itu banyak banget lah kendalanya, apalagi untuk menghadapi beberapa audiens seperti itu. Tapi kalau kalian tahu cara tips-tips ini bisa meminimalisir dari mereka yang tidak suka, dari mereka yang tidak mengerti, menjadi lebih tahu dan ingin mengetahui apa yang kalian bicarakan. Next. Yang poin ketiga adalah daya tarik slide. Sebagai seorang speaker, sebagai seorang penyuluh, sebagai seorang dosen, sebagai seorang customer service, itu harus mampu menerangkan proyeknya, menerangkan apa yang ingin dia sampaikan menggunakan slide PPT. Ini adalah hal yang sangat penting banget dan sangat krusial untuk mereka yang ada di dalam bidang komunikasi. Daya tarik slide ini bisa kalian contoh di next slide, Kak. Kalian bisa capture ya di bagian ini, mana slide yang memang cocok untuk memikat audiens-audiens agar bisa masuk ke dalam speaker kalian. Yang pertama di sini ada di sebelah kiri ya, ada tulisan rumah adat yang paling terkenal di Jawa dengan ciri khas atap berbentuk limasan. Rumah ini biasanya terbuat dari kayu jati dan dibangun oleh keluarga bangsawan atau kerajaan dan bla bla bla, itu banyak banget. Tapi coba kalian lihat di gambar sebelah kiri. Di sini ada rumah joglo nih, ada tulisan Joglo Jawa Tengah. Cukup dengan seperti ini, kalian bisa menjadi seorang speaker. Percaya nggak percaya? Orang-orang lebih senang melihat gambar dibanding melihat tulisan. Orang lebih suka gaya bicara seseorang itu daripada dia terus-terusan membicarakan apa yang ada di PPT itu terdapat.
Jadi kalau kalian menjadi seorang speaker, hindari kata-kata yang di sebelah kiri. Hindari kalian meletakkan kata-kata bla 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 dirinci semuanya. Hindari kalian selalu mencantumkan apa yang ingin kalian katakan ke dalam PPT kalian. Tapi coba kalian ganti dengan foto, hanya dengan foto, hanya dengan foto dan tulisan sebaris aja, dan kalian bisa mengeksplorasi komunikasi kalian, mengeksplorasi wawasan kalian tentang gambar tersebut. Next, Kak. Setelah kita tahu tadi audiensnya seperti apa, mengajak interaksinya bagaimana, dan cara daya tarik slide itu seperti apa, kunci selanjutnya adalah percaya diri. Next. Kalau kalian udah ada di depan ya, udah di depan mimbar, udah di depan panggung seperti itu, kalian adalah star. Kalian adalah bintang di situ. Makanya sering banget saya dapat pertanyaan gitu atau pilihan dari seseorang, enakan jadi MC atau jadi speaker? Dengan lantang saya menjawab, saya suka menjadi speaker karena jika kalian menempatkan diri menjadi seorang penyuluh, menempatkan diri menjadi seorang yang berada di depan, itu kalian akan mampu membawakan lebih percaya diri. Once again, kalian adalah star. Kalian boleh mengeksplorasi apapun selagi itu memang di jalur kalian. Orang-orang hanya tahu apa yang akan kalian katakan. Maka dari itu, dengan kesempatan yang kalian punya, kalian bisa menggunakan hal itu untuk menginfluence para audiens kalian. Next, dengan kepercayaan dirian ini, kalian itu udah teguh gitu loh. Oh ya, aku tuh tahu loh tentang bidang komunikasi, aku tuh tahu loh tentang bidang akuntansi, kenapa aku nggak share ke mereka aja? Dan mereka itu rata-rata ya mendengarkan apa yang kita katakan. Next, percaya diri ini juga menjadi kunci utama ya teman-teman. Ini adalah kunci yang luar biasa sekali. Kalau kalian sudah memiliki tahap percaya diri, kalian mampu untuk membawakan komunikasi itu dengan sangat luar biasa baiknya. Next. Kalau sudah percaya diri ya, kalau sudah percaya diri, mampu untuk beradaptasi, memiliki wawasan dan juga pengetahuan yang tinggi, banyak orang yang bilang, orang yang jago ngomong di depan umum itu sering belajar di depan kaca. Mungkin banyak yang bilang seperti itu, tapi nyatanya tidak, teman-teman. Jadi orang yang lebih lancar berbicara di depan itu adalah mereka yang sering menambah wawasan di otaknya. Jadi kalau cuman kaca nih ya, ada kaca terus kita ngomong, hari ini aku begini begini begini, itu tidak akan menambah wawasan yang kalian punya. Tapi kalau kalian menambah skill dari wawasan itu, kalian akan lebih percaya diri, kalian akan lebih aware sama diri sendiri kalau saya itu punya value, saya ini punya wawasan dan saya mau membagikan itu kepada audiens kalian. Next. Dan cara percaya diri ini itu adalah seni berbicara, ya. Maka untuk teman-teman semuanya, pelajarilah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Ketika kalian berada di depan, kalian udah mulai start di depan, kalian adalah point of view dari teman-teman yang ada di hal tersebut. Contohnya, misalkan nih, saya mengisi speaker di acara yang tentang komunikasi. Karena saya memang berbakat di bidang komunikasi, maka saya akan menjadi star di dalamnya. Mau di situ ada pejabat, mau di situ ada orang yang public speaker yang eventnya berplus plus 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 itu, ketika saya di depannya saya pede aja, saya beradaptasi dengan keadaan, saya pede, dan akhirnya saya mampu untuk membawakan hal tersebut. Bahkan banyak yang untuk berkelanjutan seperti itu, karena ya once again, ketika kalian berada di depan, kalian ada star, adalah orang yang paling utama yang akan dilihat dibanding orang-orang lainnya. Next. Nah, karena tips-tips yang tadi sudah saya sebutkan ya, dari beberapa hal, dari interaksinya, dari kepercayaan dirian, dari cara kalian mengatur slide PPT kalian, kalian juga harus memiliki prinsip, teman-teman. Prinsipnya adalah 3 Kak. Kalian bisa ingat-ingat ini, prinsipnya itu hanya 3 Kak. Yang pertama adalah kemauan ya. Jadi kalau kalian udah mau untuk belajar, kalau kalian mau untuk lebih menambah wawasan, kalian sudah melaksanakan prinsip pertama dari cara kalian untuk berkomunikasi. Cara kalian untuk bisa beradaptasi, menghadapi permasalahan-permasalahan audiens kalian, bisa mengetahui audiens mana yang mendukung, mana audiens yang kontra terhadap isu yang kalian bawakan. Poin pertama, kalian harus mau untuk belajar. Ketika kalian udah mau, coba kalian komitmen.
kalian janji kepada diri masing-masing, kalau saya memang ingin menjadi profesi ini karena saya berbakat di bidang ini. Ketika kemauan sudah, ketika komitmen sudah, coba konsistensinya. Coba kalian konsisten, ya. Ketika kalian udah mau, ketika kalian udah berkomitmen, tidak konsisten itu sama aja bohong. Tapi kalau kalian udah mau, udah berkomitmen, dan bisa konsisten, itu akan menambah dari skill dan juga value yang kalian punya. Presentasi yang efektif itu bukan hanya tentang apa yang kalian katakan, tapi apa yang kalian bawakan. Percuma kalau kalian mendapati audiens yang tidak suka atau tidak ingin menerima kalian berada di depan. Ketika kalian mempunyai kepercayaan dirian, itu akan membangun semangat kalian untuk mampu menjadi star di depan. Seperti itu untuk materi pada hari ini terkait dengan tips bagaimana presentasi dengan efektif dan bagaimana caranya kita membangun kepercayaan dirian dengan prinsip 3K ini dan bagaimana cara kalian untuk bisa mengerti audiens mana yang cocok dengan kalian, mana audiens yang memang tidak cocok dengan kalian, dan itu banyak banget teman-teman ya, untuk mengenali tipe-tipe audiens itu banyak banget. Dan itu biasanya saya buka kalau di Kalista Foundation itu ada di kelas. Jadi biasanya kelas public speaking itu menguak semuanya tentang skill komunikasi dan juga skill public speaking. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Baik, terima kasih Kak Agita. Materi yang luar biasa sekali ya. Bagus banget untuk kita semua untuk belajar public speaking seperti apa, harus pede, dan lain-lain. Nah, baik, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada Bapak Ibu atau teman-teman yang bertanya, dipersilakan boleh di kolom chat ya teman-teman, atau boleh resen juga, kemudian on mic. Terima kasih. Kak Agita ini langsung dijawab atau gimana? Boleh kalau langsung dijawab, it's okay. Oke, baik. Oh ya, sedikit mengingatkan juga buat teman-teman, untuk link absensi sudah ada, boleh sambil diisi sembari bertanya ya. Karena ini materi yang menarik, langsung saja bertanya buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Banyak banget ternyata yang join dan penasaran sama materinya dari Kak Agita gitu. Boleh langsung di kolom chat ya teman-teman ya. Halo Kak Gita, halo Kak MC, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Saya, jadi saya mau tanya nih Kak, gimana cara menghilangkan, kalau nggak bisa menghilangkan sih, berarti mengurangi lah kalau misal lagi ngomong tuh, biasanya kan kadang ada kata nah gitu sih Kak. Terus gimana cara ngilangnya gimana Kak? Itu soalnya agak susah ya Pak. Oke, dari siapa tadi? Kak Aziz. Oke, Aziz. Boleh langsung dijawab ya. Jadi untuk tadi, kalau setidaknya kalau tidak bisa menghilangkan, mengurangi gitu ya, gimana caranya kita untuk mengatur ngomong biar nggak biar nggak kebanyakan saya ini ingin membawakan gitu ya. Jadi memang ini adalah permasalahan basic dari segi public speaking. Kuncinya teman-teman bisa mendengarkan ya, agar bisa juga dicatat mungkin bagaimana caranya untuk mengurangi hal tersebut. Yang pertama, panjangkan dari cara Kak Aziz dan teman-teman berbicara. Contoh, ketika itu namanya filler words ya. Jadi filler words itu bisa diatasi dengan menekankan kalimat terakhir sebelum masuk ke kalimat selanjutnya. Contohnya misalkan ada kata-kata, aku ingin belajar di perpustakaan. Dan kalian ingin mengajak gitu teman-teman untuk ke sana gitu kan. Gimana caranya agar kita tidak filler words itu terulang? Kalian bisa melakukan penekanan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar di perpustakaan. Beda dengan kalian bilang, jadi hari ini kita akan ke perpustakaan ya. Jadi gitu. Jadi hal-hal filler words itu terjadi karena kegugupan gitu Kak. Jadi kalau kita udah gugup, kita udah, aduh ini mau ngomong apa ya? Itu biasanya filler words akan terjadi. Dan cara tips yang paling pertama adalah memanjangkan penekanan di kalimat terakhir sebelum masuk ke kalimat selanjutnya. Untuk tips yang kedua, kamu bisa untuk kayak pemanasan dulu. Jadi sebenarnya public speaking, komunikasi itu kayak olahraga, teman-teman. Jadi sebelum masuk, kalian harus tahu pemanasannya itu seperti apa.
Kalau saya sih seringnya di kamar mandi, itu saya sering lompat-lompat. Entah 10 menitan mungkin di kamar mandi sebelum saya mengisi acara gitu. Karena itu adalah hal yang 10 menit sebelum acara, aku tuh harus perform di depan mereka. Jadi saya harus melakukan pemanasan sebanyak mungkin ya. Pemanasan itu nggak cuma di kamar mandi doang, tapi saya juga pemanasan dari segi cara untuk tidak belibet ya, tidak ae tadi seperti itu. Dan kalau tidak belibet, kalian bisa coba untuk tongue twister ya. Jadi sebelum kalian perform, kalian luangkan waktu 30 menit untuk tongue twister. Jadi kayak kelapa digaruk, kepala diparut, kelapa digaruk, kepala diparut, kelapa digaruk, kepala diparut. Kelapa diparut, kepala digaruk. Jadi itu terus-terusan seperti itu berkali-kali itu akan biasakan diri untuk tidak belibet ya. Pillow words itu banyak kayak 1 ketik, 2 ketik, 3 ketik, 4 ketik, sampai 10 ketik gitu. Dilakukan bertahap seperti itu. Nanti akan terbiasa untuk tidak belibet saat menyampaikan informasi sebagai seorang speaker. Dan poin ketiga, jangan lupa selalu meluangkan waktu 30 menit, 30 sampai 60 menit ya untuk sebelum perform itu melakukan pemanasan tadi. Bisa dengan afirmasi positif, bisa dengan tongue twister, dan juga bisa tahu apa sih hal yang akan saya sampaikan. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan kalian udah ada di depan, kalian gak usah malu ya, kalian gak usah malu salah, kalian gak usah malu di sini ada orang yang lebih ahli daripada kalian, itu pasti ada ya, saya tekankan lagi, itu pasti ada di beberapa audiens kalian. Dan kunci kalian hanya ketika berada di depan, kalian menjadi star seperti itu. Dan lakukan apa yang akan kalian lakukan. Gitu ya Kak ya? Apakah sudah menjawab? Terima kasih banyak saya menjawab, Kak. Terima Oke. kasih. Oke, tadi dari pertanyaan dari Kak Aziz ya, mungkin ada dari teman-teman ada yang mau nanya dan kalau mau nanya dipersilahkan langsung Opik bisa dan langsung ke kolom chat ya teman-teman ya. Karena materi kali ini tuh seru banget dan public speaking kita jadi terasa gitu ya. Atau mungkin dari aku ada pertanyaan kali ya Kak, satu lagi kalau belum ada yang nanya. Oke, selama Kakak jadi public speaker, itu tantangan yang menurut Kakak challenging banget itu apa kira-kira? Oke, jadi untuk tantangan ya, ini kayak sharing Q&A juga ya, sharing discussion. Jadi untuk tantangan yang mungkin selama saya menjadi seorang public speaker itu ketika disuruh membawakan hal yang bukan ranah saya. Jadi ada beberapa waktu ya, beberapa bulan terakhir mungkin ada yang menawarkan saya untuk mengisi acara tentang ISO Management Problem Solving kalau nggak salah, dan itu tuh ada tipsnya tersendiri gitu loh, ada tekniknya, dan saya nggak mampu hal itu, tapi saya ambil. Kenapa saya ambil? Karena saya merasa ada sedikit hal yang saya ketahui tentang problem solving. Saya juga pernah menjadi customer service ya, jadi saya mungkin tahu untuk segi problem solvingnya. Tapi kalau segi dari menguasai ISO 3000-nya, mungkin di sini ada yang mungkin tahu ya, ISO 3000 atau tentang hal-hal yang lebih menjerumus ke problem solving, itu saya tidak terus mengetahui hal tersebut karena itu memang bukan ranah saya. Tapi solusi yang saya berikan itu saya ingin dipandu, saya ingin dituntun. Siapa sih audiens kita? Apakah memang ada orang-orang yang ahli di bidangnya, dan ini itu targetnya untuk siapa? Karena biasanya kalau problem solving ini untuk perusahaan yang membutuhkan hal ini untuk para pekerjanya, untuk para karyawannya. Dan ternyata itu hanya awal gitu, tantangan awal sekali, challenging banget, dan itu hanya untuk para karyawan. Dan ketika saya berada di depan pun ya mereka sangat menghargai seperti itu untuk membawakan dari segi problem solving. Tapi kalau teman-teman belum ada sama sekali hal yang ditawarkan, mending jangan, karena itu adalah mengandung banyak resiko dan itu adalah tantangan terbesar saya selama perjalanan saya menjadi public speaker. Apalagi umur saya masih 19 tahun dan audiens saya mungkin ada yang 30, ada yang 31, dan mungkin lebih banyak lagi pengalamannya dibanding saya. Seperti itu. Oke, jadi itu ya yang paling bikin dak-dik-dukser gitu Kak. Oke, karena berhubung waktunya sudah habis untuk diskusi, ini ada grup tanya jawab yang di-share oleh operator, bisa bergabung aja ya teman-teman ke grup chat tersebut, nanti akan dijawab. Oke, sekadar mengingatkan juga untuk mendapatkan sertifikasi, mengisi link absensi yang sudah tertera di kolom chat ya teman-teman ya.
Oke, mungkin aku bacakan yang sudah ada di room chat aja. Untuk yang sudah bertanya, jadi ada Kak Epi, bagaimana cara agar bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh audiens, Kak? Oke, dari Sulawesi Tenggara ya ini ya, bagaimana cara agar bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh audiens? Oke, pertanyaan itu memang sebuah challenge juga bagi seorang public speaker ya. Kalau kalian sudah menjadi narasumber, kalau kalian sudah menjadi speaker di depan, kalian harus mampu menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau nggak bisa jawab, kita harus gimana? Masa kita harus lempar pertanyaan dan sebagainya gitu. Jadi ini ada beberapa tips dari saya. Jadi yang pertama ini adalah kita bisa membangun pertanyaan itu menjadi discuss. Ya, misalkan audiens kalian ini ada 30 orang. Kalau kalian memang nggak tahu jawabannya itu apa, kalian bisa untuk membuat hal itu menjadi discuss. Contohnya, ada pertanyaan dari si A, tapi kalian nggak tahu mau jawab apa. Kalian bisa lakukan discuss langsung di situ, entah membentuk kelompok seperti itu, entah membentuk kelompok untuk memberikan opini kalian tentang pertanyaan itu. Atau jika tidak, poin kedua, KEP bisa melakukan dengan menargetkan di lain waktu. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh KEP ya ketika memang benar-benar tidak ada jawabannya. Tapi kalau misalkan masih ada jawabannya, mungkin bisa dijawab gitu ya, Kak ya. Mungkin cara berbicaranya yang agak sedikit ditekankan. Jadi kalau dalam public speaker itu harus menghindari ada dua kata, yaitu kata maaf ya. Yang pertama itu adalah kata maaf. Kenapa saya bilang public speaker itu dilarang ngomong maaf? Karena kalian adalah star di depan. Jadi kalau kalian misalkan telat untuk datang atau kalian telat untuk mengisi webinar seperti itu, kalian tidak diperkenankan untuk maaf ya tadi saya ada acara, maaf ya ini pertama kali first time saya untuk mengisi acara ini. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab itu dihindari banget ya teman-teman. Kalau kalian ingin menjadi seorang star dan ingin menambah reputasi kalian di bidang public speaker, jangan pernah lakukan hal itu, ya. Poin selanjutnya, kalau tadi Kak Epi tidak bisa menjawab, Kak Epi bisa meluangkan di hal lainnya, misalkan di waktu lain. Contohnya, wah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Namun saat ini memang waktu juga sudah di penghujung acara, boleh seperti itu, atau waktu juga sudah habis untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan bisa komunikasi dengan saya lewat email di bla 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 bla. Itu juga bisa memudahkan Kak Epi agar lebih bisa mengetahui apa sih jawaban yang cocok untuk dia, seperti itu Kak Epi. Dan juga Kak Epi bisa untuk menargetkan orang-orang yang memang dia memberi pertanyaan yang bisa dinalar gitu loh, karena banyak KEP yang ingin menjebloskan kita di bidang public speaker. Contohnya memberikan pertanyaan-pertanyaan di luar nalar seperti itu, KEP boleh untuk tidak menanggapi, boleh untuk menanggapi. Itu ya KEP ya. Oke, dari Kak Epi mungkin cukup ya. Jadi ini pertanyaan terakhir Kak yang aku baca di room chat. Oke, dari Kak Henny Windu bertanya, jika ada hal yang kita belum pahami dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Adakah teknik vokal khusus untuk public speaker seperti itu Kak? Oke, dua question ini. Jadi ada nggak sih hal yang mungkin kita belum pahami dengan baik dan kita itu harus gimana gitu? Mungkin Kak Henny Windu bisa ditulis di kolom chat ya, hal yang kita belum pahami dengan baik ini apanya? Materinya atau cara kita membawakannya atau apa? Karena ini ada penekanan khusus untuk responnya. Jadi mungkin saya jawab di bagian teknik vokal dulu ya. Jadi untuk seorang public speaker itu harus memiliki ciri khas suara, tone suara. Itu kalian harus punya ciri khasnya. Kalau orangnya memang dia cempreng gitu, kalau orang yang nggak bisa menekankan satu hal seperti itu, kalian bisa sering berlatih untuk huruf vokal. Huruf vokal kalian bisa ucapkan dengan A, I, U, E, O. Jadi menjadi seorang public speaker itu bukan hanya ngomong ini adalah ini. Tapi cara kalian menekankan dari segi materi yang akan kalian bawakan. Makanya saya katakan public speaker itu perlu berlatih cara vokalnya, perlu berlatih untuk lebih lugas, lebih real gitu loh cara bicaranya ya. Bisa dilatih dengan A, I, U, E, O. Harus jelas. Kapan pakai A, kapan pakai I, kapan pakai U, E, O.
Jangan pernah sekali-kali mau ngomong kelabas ke O seperti itu. Karena hal yang akan kita sampaikan itu sangat krusial di para pendengar audiens kalian dan itu adalah hal yang harus kalian lakukan. Setiap pagi kalian bisa ucapkan A, I, U, E, O itu dan mungkin ketika kalian sebelum perform, kalian bisa berlatih untuk ngaca ya di kaca, kalian berlatih untuk segi vokal A, I, U, E, O-nya. Jadi kalau ada kata-kata yang memang dia itu konsekuensi, kalian harus bilangnya konsekuensi. Nggak boleh gebleh gitu jadi konsekuensi or anything something else, itu enggak. Tapi kalian harus bilangnya seperti itu, konsekuensi. Jadi harus memang real, sesuai dengan apa yang dibawakan dengan kalian. Kalau kalian dalam posisi yang memang ingin berlatih untuk vokal khusus public speaker, kalian bisa berlatih hal itu setiap hari ya, setiap pagi itu boleh banget untuk lebih melancarkan cara berbicara A, I, U, E, O-nya. Karena banyak public speaker yang ogah untuk belajar hal ini karena mereka kira hanya berada di depan, menjelaskan informasi dan selesai. Padahal tidak. Cara kalian membawakan juga masuk di dalamnya sebagai poin penilaian dari para partner kita atau dari audiens kita seperti itu. Dan tidak ada suara yang jelek, tidak ada suara yang tidak enak didengar, itu sesuai dengan ciri khas kalian masing-masing. Jadi nggak usah insecure, speaker ini kok suaranya bagus, speaker ini kok suaranya bagus, sedangkan saya kok jelek. Enggak, tidak ada suara yang jelek, tidak ada suara yang tidak bagus, tapi kalian mau untuk berlatih itu adalah hal yang luar biasa sekali. Dan poin pertama yang tadi udah saya lihat di kolom chat ini, Kak Eni bilangnya, di materi ya, oke, sebentar ya, wait. Di materi ini, jika ada hal yang kita belum pahami dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Biasanya sih saya selalu briefing ya, Kak Heni. Saya selalu briefing dengan partner saya. Misalkan dia mengizinkan saya untuk mengisi di sebuah acara, saya biasanya briefing mungkin dari materi yang akan disampaikan ini berkaitan dengan apa, terus ini audiensnya itu siapa, dan apa yang ingin menjadi poin fokusnya. Jadi Kak Heni hanya menyampaikan dari poin fokus itu. Misalkan poin fokusnya adalah di bidang, di sini kan tadi banyak penyuluhan pertanian gitu ya. Yang saya tahu mungkin penyuluhan pertanian ini lagi gembor-gembor tentang misalkan pupuk seperti itu. Nah, mungkin Kak Heni bisa fokuskan di hal itu. Cukup di bagian pupuknya aja. Ya, Kak Heni bisa menggunakan kata-kata itu untuk memperluas jejaring materinya Kak Heni. Jangan lebih banyak ke hal-hal yang belum tentu itu akan diterima audiens gitu ya. Jadi lebih untuk bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh audiens. Boleh apa yang kita kuasai, tapi kita juga harus mengerti siapa kita ngobrolnya, dengan siapa kita berbicaranya. Dan itu adalah dengan audiens kita. Kalau audiens kita membutuhkan hal A, jabarkan hal A. Kalau audiens membutuhkan hal B, jabarkan itu hal B ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan audiens kalian. Dan kalian percaya nggak percaya, dengan satu kata kalian bisa merangkai sebuah kalimat yang lebih dari satu. Misalkan kalian ingin belajar public speaker. Kalian contohnya setiap pagi itu belajar untuk membuat kalimat dari satu kata. Contohnya kata sepatu. Kalian bisa bikin sepatu itu menjadi beberapa kalimat. Sepatu itu merah, saya menggunakan sepatu, saya ke rumah sakit atau saya ke sekolah menggunakan sepatu, itu bisa untuk menjadi beberapa kalimat sama aja dengan apa yang Kak Heni katakan ya. Jadi kalau ada yang belum dipahami dengan baik, coba ambil satu aja. Apa hal yang audiens butuhkan dan Kak Heni bisa melengkapi dari kebutuhan audiens itu. Gitu ya, Kak? Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Mungkin yang mau bertanya-tanya bisa join ke grup chat aja ya teman-teman ya. Nanti akan dijawab di situ. Oke, karena berhubung waktunya sudah habis untuk sesi ini, maka kita cukupkan sampai di sini. Dan saya ingatkan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mengisi link absensi yang sudah ada di room chat agar bisa mendapatkan e-sertifikat. Sebelum acara yang luar biasa ini ditutup, kepada narasumber bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Kepada Kak Agita dipersilakan. Oke, saya lihat untuk di room chat masih ada yang ingin bertanya ya. Jadi buat teman-teman di sini saya free time. Untuk yang ingin bertanya bisa kontak saya di Instagram di @agita.aa. Kalian bisa DM saya di sana untuk menanyakan tentang segi public speaking ya. Saya sangat terbuka untuk hal itu selagi itu masih di ranah saya. Jadi saya ini membantu teman-teman untuk bisa lebih
aware lagi sama public speaking dan lebih suka dan mencintai tentang komunikasi. Mungkin ini juga menjadi closing statement saya, bahwa ketika kalian itu berada dalam lingkup public speaking, lingkup komunikasi, itu adalah hal yang luar biasa. Public speaking, komunikasi itu adalah basic dari segala profesi. Profesi apapun membutuhkan skill public speaking. Orang yang berada di depan, orang yang membawakan materi, orang yang menguasai materi, itu adalah hal yang sering dibutuhkan dari segala profesi di Indonesia ini, bahkan di jejaring dunia. Seperti itu. Jadi kalau kalian berada di tempat itu adalah awal yang sangat baik, awal yang sangat luar biasa untuk membawakan citra diri kalian menjadi lebih dikenal. Dari segi profesi kalian, dari segi nama kalian, itu masih lebih banyak banget hal-hal yang bisa kalian lakukan di kedepannya. Entah dari skill penyuluhan pertanian, entah dari skill komunikasi, entah dari skill public speaking, akuntansi, ekonomi, manajemen, semuanya membutuhkan dari segi public speaking itu. Semuanya mengerti, semuanya mengetahui komunikasi adalah basicnya. Tapi percaya nggak percaya, nggak semua orang mengerti tentang tips, triknya, tekniknya, gimana caranya bisa menginfluence audiens itu untuk masuk ke dalam informasi yang kita bawakan. Ya, kalau buat teman-teman udah percaya diri, udah mau aware, udah mau belajar, 3K ini ya, 3K ini adalah hal yang paling sangat dibutuhkan ketika kalian sudah komitmen, ada kemauan, dan kalian harus konsisten. Itu adalah trik yang harus kalian bawa dimanapun kalian berada ya. Kalau kalian sudah mengerti tentang komunikasi, kalau kalian sudah memiliki bekal tentang public speaking, bawa itu sampai ke ranah profesi kalian. Dan jabarkan bahwa skill komunikasi itu menyeluruh dari segala profesinya. Jangan pernah berhenti untuk belajar dari sekarang, karena saya berada di sini juga sangat melampaui hal-hal yang naik turunnya, dan itu tidak bisa saya ceritakan di sini, karena kalau diceritakan bisa 24 jam mungkin ke depan saya baru kelar ceritanya ya. Jadi cukup sekian closing statement dari saya untuk webinar pada malam hari ini. Oke, luar biasa sekali ya untuk closing statement Kak Agita kali ini. Terima kasih banyak Kak Agita telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Kalista Foundation kali ini. Semoga apa yang telah di-sharingkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian sedikit informasi tambahan dari kami bahwa saat ini Kalista Foundation sedang membangun rumah belajar yang ada di beberapa lokasi yaitu Bandung dan Bali untuk membantu serta mewadahi anak-anak di desa tersebut agar tidak tertinggal informasi serta mendapatkan fasilitas yang layak untuk belajar. Serta di tahun 2024 ini Kalista Foundation akan fokus dalam melawan human trafficking atau perdagangan manusia karena kemiskinan. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin berpartisipasi, bisa menyumbang secara natural seperti buku bekas, meja, dan laptop yang masih layak pakai, atau bisa secara finansial seikhlasnya, melalui link yang akan di-share melalui room chat di grup tersebut. Oke, baik. Sebelum kita tutup, saya undang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Oke, buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, yuk kita foto bareng yuk. Ditunggu sampai 20.14 untuk teman-teman mengaktifkan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Oke, masih ada berapa orang ya yang belum on cam ini ya. Untuk yang tidak berhalangan boleh on cam saja ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ditunggu sampai 20.14. Yuk teman-teman 1 menit lagi untuk on cam-nya ya, karena kita akan sesi dokumentasinya dimulai. Operator siap-siap ya, 1 menit lagi. Oke, karena jam menunjukkan 20.14, maka operator boleh langsung saja dimulai dalam hitungan ketiga untuk 3 sesi.
1, 2, 3. Oke. Yang kedua, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, Kak Agita punya gaya nggak nih? Yang ketiga nih. Punya gaya apa ya? Gaya komunikasi ada nggak ya? Mungkin Oke, bisa boleh, trias gini boleh, aja ya. boleh. Trias kayak Gini. gini ya. Oke. Bisa nggak ya untuk trias? Kalau nggak bisa ya udah gini aja kayak Pak Iskandar dari Jambi loh. Oke, Nggak apa-apa. Itu siap, kayak gini. siap. Tanda cinta ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Oke, teman-teman sekalian. terima Terima kasih kasih Kak teman-teman Agita. semua. Iya, Boleh sama-sama. nonaktifkan kameranya, teman-teman. Baik, Alhamdulillah selesai sudah acara kita yang luar biasa kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang luar biasa, kepada Kak Agita, serta seluruh peserta webinar yang sangat interaktif hingga akhir sesi kali ini. Sebelum ditutup, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga acara pada hari ini bisa menginspirasi kita semua. Saya selaku MC izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman Kak Agita dan teman-teman boleh lihat ya.